Andri Andriat dalam pelajaran pemrograman sistem robotik. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan tetap belajar mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, dan tetap semangat dalam belajar. Oke, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai mobile robot. Robot yang berpindah tempat. Ada banyak jenis robot yang posisinya bisa bergerak, seperti drone, seperti robot-robot yang dipakai di industri. Saya punya beberapa gambar robot berjalan yang bisa kita lihat bersama. For autonomous driving, we have a variety of sensors. We have cameras, we have sonar, we have radar, we have laser-based sensors. Tidak semua kita akan bahas, tapi kita lebih mengerucut kepada line follower yang bisa kita aplikasikan juga di dunia industri. Seperti tadi di salah satu robot ada robot berjalan yang mengangkut barang mengikuti alur. Ini adalah salah satu robot berjalan line follower yang kalian kenal selama ini. Ada beberapa bentuk, beberapa jenis ya. Kita akan bahas satu persatu bagian-bagiannya, dan kita akan belajar membangun sebuah line follower, merakit sebuah line follower nanti dengan rancangan kamu sendiri. Oke. Baik, saya perkenalkan ada dua jenis robot di sini, line follower. Saya akan tunjukkan bagian-bagiannya dulu sebelum kita membuat desainnya. Ada dua jenis robot. Pembeda utamanya adalah kontrolernya, pengendali. Yang di sini analog, di sini menggunakan microcontroller. Ini adalah prosesornya, microcontroller, pengendalinya. Sedang ini adalah op-amp yang akan memproses kerja dari line follower ini. Prinsipnya sama, ada tiga bagian dari line follower. Ini adalah sensor. Ini juga sensor ya, sama.
Sensor ini akan mendeteksi jalur. Kemudian controller, ini juga controller. Sinyal dari sensor ini akan diolah oleh controller. Ya. Ini sinyal dari sensor ini akan diolah oleh controller. Nah, controller ini akan memberikan instruksi kepada dua buah motor kiri kanan. Ya, ini juga kiri kanan. Kapan dia akan berputar atau berhenti. Instruksinya dari hasil pengolahan controller ini. Ya, hasil dari controller ini. Kemudian bagian yang ketiga tadi, ini sudah disebutkan, adalah motor DC ya, yang akan menggerakkan motor ini. Ini ada dua motor. Motor DC yang dipakai adalah motor servo, yaitu motor DC biasa ini, tetapi sudah dilengkapi gearbox di sini. Gearbox ini berguna untuk meningkatkan torsi yang dihasilkan dari motor ini, sehingga motor ini kecil tetapi bisa menggerakkan roda yang besar seperti ini dan mengangkat beban yang berat seperti ini. Ini adalah motor DC servo. Kemudian bagian yang berikutnya adalah sumber tenaga. Kita memakai baterai 9 volt, ada juga menggunakan baterai ini yang bisa dicas juga. Dan untuk video ini kita akan membahas satu persatu bagiannya, yaitu sensor, controller, motor, kemudian baterai. Oke, kita akan bicara yang pertama mengenai sensor dari line follower ini. Happy birthday! Baik, saya jelaskan prinsip kerja dari line follower ini. Kita melihat di sini ada banyak sekali sensor. Saya membaginya 3 blok begitu ya. Tengah, pinggir kiri, dan pinggir kanan. Ini yang nanti akan membaca jalur dari trek yang sudah disediakan. Saya nanti akan eksperimen untuk jalur lurus, belok kiri, dan belok kanan. Sebetulnya bagaimana cara kerja dari sensor ini untuk mengkomando dia bisa belok kiri atau kanan. Kalau posisi treknya lurus seperti ini, tadi saya sebut di sini ada sensor kiri, sensor kanan, tengah gitu ya. Sensor tengah sedang menerima hitam, kiri dan kanan putih. Kita menggunakan fotodioda, di mana kalau ada cahaya dia akan hidup, kalau tidak ada cahaya mati. Warna putih membalikkan cahaya. Jadi kalau ada sinar cahaya putih maka cahayanya balik. Sedangkan kalau hitam cahayanya terserap. Nah, ini yang dipakai untuk prinsip dari fotodioda. Jadi pada saat ini karena dia menerima putih, sedang tengah hitam, yang kiri putih, maka sensor kiri dan sensor kanan sedang hidup, sedangkan yang tengah mati. Sensor kiri yang hidup dan kanan hidup ini akan mengkomando ini oleh OPM ini menghidupkan motor kiri dan motor kanan. Jadi kalau putih berarti hidup, kalau hitam mati, seperti itu. Berarti sekarang baik kiri maupun kanan dia akan mengkomando motor untuk sama-sama hidup. Kalau motor kiri dan kanan hidup, maka ini akan bergerak maju seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau trek lurus, karena kiri dan kanan hidup, motor kiri dan motor kanan hidup, maka dia akan jalan seperti ini. Jalannya lurus. Bagaimana kalau posisi belok? Kalau posisi belok seperti ini, nah saat ini kiri dan kanan hidup ya, begitu dia maju. Nah, kalau dia maju terus, kita lihat sensor sebelah kanan kena hitam, artinya mati kan. Sensor mati ini akan mematikan motor sebelah kanan.
Kalau motornya mati, sedang di sini masih hidup, maka ini akan diam, sedangkan yang kiri jalan. Dia akan belok seperti itu. Nah, saat sudah belok, di sini kan berarti hidup lagi, maka dia maju lagi. Nah, karena maju kena hitam lagi, dia akan belok lagi. Nah, seperti itu terus sampai mendapatkan jalur lurus. Bagaimana kalau posisinya belok kanan? Sama seperti belok kiri. Ini posisi lurus, maju. Nah, kiri kena hitam berarti di sini mati, dia akan belok ke sana. Seperti itu. Kita coba ya. Ini kita perhatikan dua motor ini hidup karena ini sama-sama on. Kamu lihat di sini sama-sama nyala. Nah, saat ini keduanya nyala dia akan maju. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang kalau posisinya belok, ini sama-sama hidup. Kamu lihat dua led ini aja. Kalau ini kena, nah ini mati dia. Kalau dia mati, berarti dia akan jalan belok ke sana. Nah, dia hidup lagi. Gitu ya. Kita ulang. Ini lurus semua. Kalau kena, nah dia akan mati. Ini jalan. Kalau belok kanan bagaimana? Sama. Lurus dulu. Nanti yang sebelah sini mati. Dia akan belok ke sana. Nah, hidup lagi. Nah, seperti itu. Jadi hanya mainan itu saja. Ini belok kiri, belok kanan, ini lurus. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya. Kita akan coba di track, ya. Performa dari Land Follower ini. Sensornya berhasil dengan baik mendeteksi jalur hitam. Itu tadi adalah menjelaskan tentang bagian-bagian dari Land Follower. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang Land Follower ini, dan kita akan membangun Land Follower sendiri. Kita desain sendiri, kita buat di akhir pelajaran nanti. Oke, untuk video kali ini saya akhiri. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada saat ini, dan saya ucapkan selamat belajar, selamat berjalan. Tetap semangat.